Soalnya kalau misalkan langsung digas itu dia kurang smooth nanti jatuhnya. Lepas remnya dulu, mobil jalan dikit baru tambahin gas. Jadi jangan ditahan gasnya, jangan. Nanti ditunggu mampir di bengkel aja kalau begitu nanti. Halo bos, kembali lagi di Teman Ngebengkel Season 3. Bersama saya Panji, Kepala Bengkel Bos Cibubur. Kali ini Mas Editor, mau ngapain kita hari ini? Kita mau belajar mobil Matic, Pak. Oh iya, kita akan belajar cara berkendara mobil Matic yang baik dan benar. Tapi sebelum itu, kita sharing-sharing terkait basic knowledge-nya dulu ya. Yuk simak. Pak, Ya, banyak yang bilang nih, Pak, mobil Matic itu tinggal gas sama rem. Mitos atau fakta, Pak? Oke. Mitos atau fakta, tinggal gas atau rem, itu fakta. Karena memang kita makanya begitu. Jalan untuk gas, berhenti untuk rem. Tapi mitos jika kita tidak mengetahui teknik dan pemahaman khusus terkait pemakaiannya. Jadi seperti itu teman-teman. Oh, bos. Kemudian kan untuk transmisi Matic itu ada posisi P, R, N, sama D. Ya, Itu sebenarnya apa sih, Pak? Sama sebenarnya kapan dipakainya? siap. Untuk posisi P, N, dan R dan D, kapan dipakainya? P pastinya untuk parkir. Namanya parking. R itu reverse, untuk mundur. N untuk berhenti, dia netral. D untuk driving, nah ini untuk jalan dan seterusnya. Itu teman-teman. Oke. Ya. Kemudian ada beberapa mobil nih, Pak, kita sering temuin selain transmisi tanda di yang sebelumnya saya sebutin, ada mode L nih, Pak. Ya. Itu apa tuh, Pak? Oke, untuk L itu artinya kepanjangannya low. Low itu gigi rendah. Nah, gigi rendah ini untuk apa? Selayaknya pada mobil manual pun, gigi rendah ini untuk dipakai saat kita perlu torsi saat mau nanjak, sama untuk engine brake, membantu engine brake saat menuruni turunan curam. Dan jarang banget sih dipakai. Itu L fungsinya, gigi rendah, low gear. Oke. Ya. Berarti ketika nanjak sama turunan Turunan curam kita itu pakai kita itu. pindah ke L ya? L, agak lebih nyaman. Oke. Kalau di setiap mobil tuh tandanya L semua atau gimana, Pak? Ada yang berbeda-beda. Ada yang ada S juga, ada yang nggak tertulis L tapi secara angka 2 dan 1. Nah, itu sama aja fungsinya. 2 dan 1 itu gigi rendah juga. Cuman ada pilihan di gigi 2-nya atau gigi 1-nya. Itu buat di ATF biasanya atau transmisi konvensional. Kalau di CVT udah ditulis L aja di situ. Itu sih. Fungsinya Oke. sama, rendah untuk gigi rendah. Oke, mantep, Pak. Oke. Pak, ini aku mau tanya nih. Siap. Misalnya kalau kita habis nyalain mobil nih, Pak. Boleh nggak sih, Pak, langsung gas setelah kita pindah ke mode D? Oh, oke. Boleh nggak sih langsung gas setelah di D ya? Saranku sih jangan ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan langsung digas itu dia kurang smooth nanti jatuhnya. Baiknya sambil direm pastinya ya, dari N itu ke D. Setelah itu lepas gas dulu, lepas remnya dulu, mobil jalan dikit baru tambahin gas secara halus. Baiknya seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita lagi posisi lagi mundur nih, kita kan masuk ke R tuh tadi, Pak. Ya. Nah, terus tiba-tiba kita langsung pindah ke D ketika belum berhenti total, itu boleh nggak, Pak? Jangan, sangat tidak disarankan teman-teman. Baiknya itu berhenti dulu. Kalau bisa lebih halus di N dulu, bentar, nggak sampai 1 detik, baru di D. Dan sebaliknya, gitu. Kenapa seperti itu? Ini penting banget dan sering dilupakan. Karena kalau kita pindah dari D ke R, itu pertautan gigi yang ada di transmisi atau di gearbox itu berlawanan putarannya. Yang satu maju, mutarnya kemana, yang satu mundur, mutarnya kemana. Jadi kalau itu kita lakukan langsung, tanpa ada jeda berhenti dulu, jangan ya, teman-teman bos ya. Oke, berarti nggak boleh nih, Pak? Nggak boleh, jangan. Kalem aja, halus aja, halus. Oke. Ya, Siap. Kalau misalnya nih, Pak, ya. kita biasanya orang-orang Indonesia nih, apalagi orang Jabodetabek yang suka buru-buru, Ya. itu biasanya sih suka punya kebiasaan itu gasnya ditekan setengah sebelum masuk ke D. Itu gimana, Ya, Pak? itu juga jangan. Kenapa? Karena seperti dari satu titik mau pindah ke gear lain, kalau kita tetap gas tanpa dilepas dulu gasnya, itu saat mau pindah, putaran gearnya itu belum stabil atau belum oke untuk menerima perpindahan. Gitu. Meskipun oleh oli ya diaturnya di dalam transmisi Matic, tapi tetap saja teman-teman
baiknya itu low RPM atau RPM idling aja. Jadi jangan ditahan gasnya, jangan. Ya, dilepas dulu. Lebih safety, injek rem, baru pindah. Itu. Oke, siap. Kan banyak nih Pak pengendara-pengendara di khususnya di Jabodetabek Ya. itu mengalami sehari-harinya tuh macet. Ah. Nah, boleh nggak sih Pak ketika macet itu lebih baik tetap di D atau dipindah ke N? Oke, saat macet ya. Ya. Saat macet, kalau misalkan teman-teman bos berkenan, baiknya di N. Mau bentar, mau cepet. Meskipun sering-sering pindah begini ya. Kenapa? Karena saat macet kan mobil berhenti 0 km per jam kendaraannya. Itu kalau kita tetap di D, gearbox matic itu tetap ada pertautan atau perputaran. Yang dimana sangat disayangkan. Khawatir menambah gesekan. Kita bayangin kalau kita lakukan dalam waktu lama, itu akumulasi kerusakan atau keausan yang terjadi di perilaku itu meskipun sedikit, terakumulasi lama bisa jadi kerusakan yang lumayan fatal di kemudian hari, bahkan bertahun-tahun dan seterusnya. Jadi di end dulu teman-teman. Nanti detailnya pas kita test drive. Oke. Kalau di lampu merah Pak, gimana Pak? Di lampu merah juga sama, apalagi lampu merah yang kadang ada yang sampai 5 menit, ada yang sampai 1 jam ya Mas Editor, ada ya mungkin. lampu merah 1 jam. Enggak ya. 1 jam Emang itu ada ngantri. Pak, lampu merah 1 jam. Itu ngantri di kapal kayak 1 jam. Di lampu merah apalagi ya udah jelas hitungannya lebih dari 5 detik lah biasanya. Pasti di atas itu. Di N aja, di N aja. Standby. Baru D saat mau jalan. Biar awet metik kita sayangin. Oke. Kalau gitu bisa dibilang stop and go itu ya, misalnya kita lebih sering stop and go Ya. di macet itu bikin matic cepat rusak ya Pak ya? Cepat rusak kalau perilaku kita tidak baik. Jadi harus diperhatikan cara memakainya saat di stop and go itu. Oke. Nah, ini juga ada nih Pak, teman-teman ketika kebiasaan saat parkir. Oke, saat parkir. Nah, Ya, boleh tahu nggak Pak efek samping kalau misalnya sering parkir tanpa kita hold untuk rem tangannya? Oke, menarik. Ini hal-hal yang sering kita nggak ngeh dan sebenarnya sangat penting untuk dipahami karena sama-sama nahan mobil ya, parking sama rem parking. Parking P pada tuas transmisi sama rem parkir itu sama-sama nahan mobil, ya, tapi bukan berfungsi untuk keduanya. Jadi secara basic posisi P pada transmisi matic itu untuk backup teman-teman, bukan untuk kerja. Nah, yang kerja buat nahan mobil saat parkir itu tetap hand rem atau foot rem atau electric parking brake dan seterusnya itu. Pakai hand rem, hand brake. Yang main rem, yang nahan mobil itu rem. Nah, itu yang benar. Apakah gimana efeknya kalau misalkan kita jarang pakai hand remnya Pak, kita sering pakai P? Aduh, jangan teman-teman. Karena di transmisi matic itu ada yang namanya parking powell. Dia itu kayak pelatuk nahan gear. Nanti dimunculin sama Mas Editor ya, di sini atau di sini nanti dimunculin itu sekecil apa dia dan serentan apa dia. Jadi kita bayangin benda itu nahan beban mobil ratusan kilo dalam waktu lama setiap hari. Misal teman-teman lakukan seperti itu, khawatir kalau benda itu problem, patah, aus atau slack atau seterusnya, tuh jangan ya. Nanti ditunggu nanti di bengkel aja kalau begitu nanti. Berarti buat orang-orang yang suka kayak gitu ditunggu ya Pak ya? Ditunggu di bengkel. Boleh seperti itu, Ya, ditunggu di bengkel. ditunggu di bengkel. Pasti beres, tapi mending jangan ya, mending jangan. Perhatikan saja. Pakai rem parkir baru P. Oke, berarti memang urutannya harus rem tangan dulu, baru P dulu ya Pak ya? Ya, harus rem tangan dulu, baru P. Kayak gimana sih? Nanti kita coba saat di test drive. Oke, mantap. Pak, ada satu lagi nih Pak. Kalau misalnya kita mengalami kendala di jalan, Ya. kemudian mobil kita mogok, mobil matic kita tuh Oke. mogok. Nah, aman nggak sih Pak sebenarnya mobil matic itu didorong saat mogok? Oke, aman atau tidaknya tergantung lama perilaku itu. Misal, kalau kita mogok di tengah jalan, di tengah ruas jalan nih, mogok mobil maticnya, kan kita harus evakuasi geser minimal ke badan jalan ya, ke samping atau tempat aman lah. Itu buat didorong buat sementara waktu, jarak tertentu sedikit itu boleh, gak masalah, karena tidak ada cara lain.
Tapi kalau misalkan untuk evakuasi kilometeran, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, luar kota bahkan diderek, bannya muter 4-4-nya di jalan, itu sangat tidak disarankan dan bahkan jangan. Kenapa? Karena transmisi matic itu ada pompa olinya, teman-teman. Pompa oli ini hanya bekerja saat mobil nyala. Saat pompa olinya gak bekerja, olinya cuma ngendep di bawah. Gear komponen-komponen di atas gak kena oli. Jadi kita bisa bayangin, saat mesin mati, mobil didorong, meskipun netral, itu komponen-komponen yang di atas yang gak kena oli, khawatir mengalami kausan. Sekian panjang perjalanan kita lakukan seperti itu, ya kita bisa tahu serusak apa nantinya. Jadi baiknya saranku mending dievakuasi oleh towing yang digendong aja. Gitu. Jadi bannya nggak napak ke jalan. Atau minimal kalau misalkan nggak ada towing yang digendong, towing yang sebelah aja, itu diderek di area yang emang jadi penggeraknya. Kalau penggerak belakang berarti derek yang penggerak belakangnya. Kalau penggerak depan, derek penggerak depan. Agar intinya maticnya nggak berputar meskipun lagi mogok. Itu. Oke, mantap Pak Panji. Ya. Jadi habis ini kita langsung test drive kali ya Pak Panji ya. Gas. Kita akan langsung test drive. Nanti ada datanya. Itu terjadi saat kalau misalkan kita di N ini terputus pertautan posisi input sub sama output subnya. Jangankan R, itu R terlalu ekstrim lah. Di L aja, di L lagi posisi jalan rata begini, itu tidak disarankan. Kalau tanjakannya seperti ini nih yang lumayan curam,